Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dandi Maulana Ainul Yakin, delegasi dari MA Unggulan Nuris Jember, yang akan membacakan Faslun fi Sholatil Jamaati. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ialah fasol fi Sholatil Jamaati, di dalam sholat jamaah. Wa syuriat, dan disyariatkan apa jamaah, bil Madinati, di Madinah. Wa qaluha, adapun paling sedikitnya jamaah, imamun ialah imam, wa makmumun dan makmum. Wahia, dan adapun jamaah, fil jum'ati, di dalam sholat Jumat, summa fi subhiha, kemudian di sholat subuhnya hari Jumat, summa subhi, kemudian di sholat subuh yang lain, summal isya'i, kemudian di sholat isya, summal asri, kemudian di sholat asar, summal duhri, kemudian di sholat duhur, summal maghribi, kemudian di sholat maghrib. Afdalu ialah lebih afdal. Sholatul jamaati, adapun sholat jamaah, fi ada'i maktubatin, di dalam melaksanakan sholat ada yang 5 waktu, la jum'atin, bukan sholat Jumat, sunnatun ialah sunnah, muakkadatun, yang dikokohkan, lil khobari, karena hadis, al muttafaqi, yang disetujui, alaihi, apa atas khobar. Bunyi hadisnya, sholatul jamaati afdalu min sholatil fadzi bisab'in wa ishrina darajatan. Sholatul jamaati, adapun sholat jamaah, afdalu ialah lebih afdol, min sholatil fadzi, daripada sholat sendiri, bisab'in, dengan 7, wa ishrina, dan 20, darajatan, apanya, derajatnya. Wal afdoliyatu, adapun keutamaan, taqtadi, ialah menuntut apa afdoliyah, an-nadbiyata, kepada kesunahan, fakot, maka saja. Hikmatus sab'i, dan adapun hikmah yang 7, wal ishrina, dan 20, an-nafiha, ialah sesungguhnya tetap di dalam jamaah, fawaida, apa beberapa faidah, tazidu, yang melebihi apa fawaid, ala sholatil fadzi, atas sholat sendiri, binahwi dzalika, dengan serupanya itu, as-sab'i wal ishrin. Wa kharaja, dan keluar, bil ada'i, dengan lafaz ada, al qada'u, apa qada'. Fasal ini menjelaskan tentang sholat jamaah. Sholat jamaah disyariatkan, dijadikan hukum agama ketika Nabi Muhammad berada di kota Madinah. Adapun paling sedikitnya jamaah, yaitu 1 imam dan 1 makmum. Adapun sholat jamaah di sholat Jumat, kemudian di sholat subuh di hari Jumat, kemudian sholat subuh yang lain, kemudian di sholat isya, di sholat asar, di sholat duhur, dan di sholat maghrib, itu hukumnya lebih afdol. Adapun sholat jamaah di dalam melaksanakan sholat yang 5 waktu, di dalam sholat ada yang 5 waktu, bukan selainnya sholat Jumat ya, itu hukumnya sunnah muakkad. Kenapa hukumnya sunnah muakkad, dan kenapa sholat Jumat di sini tidak dihukumi sunnah muakkad? Karena ketika kita sholat Jumat itu diwajibkan berjamaah. Jadi ketika kita sholat Jumat dengan tanpa berjamaah, itu hukumnya tidak sah. Sedangkan yang hukum sunnah muakkad tadi itu disandarkan kepada hadis yang telah disepakati oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, yang bunyi hadisnya, sholatul jamaati afdalu min sholatil fadzi bisab'in wa ishrina darajatan, yang artinya sholat jamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Jadi isi hadis ini, sholat jamaah itu hukumnya lebih afdal daripada sholat sendiri. Afdalnya 27 derajat. Jadi misalkan kita sholat sendiri hanya mendapatkan 1 derajat, dan ketika kita sholat jamaah kita akan mendapatkan 27 derajat. Itu keunggulannya, itu afdalnya. Kemudian keutamaan itu menuntut kepada hukum sunnah. Dan hikmah yang 27 derajat tadi itu menunjukkan bahwa sesungguhnya di dalam sholat jamaah itu terdapat beberapa faidah. Terdapat faidah-faidah yang faidahnya itu melebihi daripada sholat sendiri. Seperti contoh yang 27 derajat tadi itu. Kemudian kesunahan sholat jamaah itu tidak termasuk ketika kita sholat qada. Jadi misalkan kita sholat ada itu mendapat kesunahan jamaah. Sedangkan ketika kita sholat qada
itu tidak mendapatkan kesunahan jamaah. Tetapi ada beberapa perkara yang dapat membuat sholat qodok secara berjamaah kita itu dihukumi sunnah, yang tertera di paragraf berikutnya. Sekarang saya akan membahas nahwu pada ibarah yang saya baca tadi ini. Yang pertama, saya akan membahas lafaz bil madinati. Bil madinati di sini menggunakan ba huruf jar, yang di dalam imriti termaktub ammal hurufuha huna famin ila baun wa kafun fi wa lamun an ala. Sedangkan di dalam Alfiyah Ibnu Malik haka huruf al jarri wa yamin ila hatta khala ada hasya fi an ala. Ketemuan durub balla muqay wawun wata wal kafu wal ba wa la alla wa mata. Di sini baknya saya maknai dengan lafaz di Madinah. Biasanya kan yang masyhur dengan sebab. Di sini baknya menunjukkan dorfiyah, bak dorfiyah, bermakna tempat. Jadi saya maknai di Madinah, yang termaktub dalam Alfiyah bad dorfiyah tas tabin biba. Kemudian untuk lafaz yang kedua saya akan membahas lafaz fakot. Di sini fakot terdiri dari dua kalimat. Yang pertama kalimat huruf fa di sini yang fungsinya litasjinil lafdi. Fa di sini fa zaidah yang fungsinya litasjinil lafdi. Kemudian kot sendiri merupakan kalimat isim, yaitu isim fi'il mudhari yang bermakna yakfi. Kemudian untuk lafaz yang ketiga saya membahas anna fiha fawaida, yang dimana anna di sini merupakan salah satu dari saudaranya inna, yang dijelaskan dalam Alfiyah li inna anna laita lakinna la'al ka anna aksuma likana min amal. Yang di sini anna di sini mempunyai isim dan khobar. Yang isimnya berupa tazidu, tazida, kemudian khobarnya fawaida. Di sini biasanya di sini isimnya berupa fawaida dan khobarnya berupa fiha. Yang dimana anna isim dan khobarnya itu harus urut. Sedangkan di sini fiha khobarnya mendahulukan dari isimnya. Di itu hukumnya tidak boleh kecuali berupa dzaraf dan jar majrur. Sedangkan fiha di sini merupakan jar majrur yang termaktub dalam Alfiyah wa raidat tartiba illa fil ladhi kallaita fiha au huna ghairal badi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.